warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, kayaknya ada permasalahan. Ini ada permasalahan nggak ya, Mas? Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas. Sangat jelas. Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Di sini ada permasalahan takut permasalahan internet. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang terhormat Bapak Dasmo MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika. Yang terhormat Bapak Yoga Budi Bakti MPD selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Dan yang terhormat Bapak Didik Nurhuda, SSI MSc, selaku Ketua Pusat Kajian Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dan juga berkumpul pada acara webinar penulisan artikel ilmiah dan sharing session. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat dari zaman kegelapan dan membawanya kita sekarang pada zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, Sabtu 27 Maret 2021 ya. Yang pertama nanti, sebelum acara ada pembukaan, tentu tadi saya sudah buka, dan foto bersama di awal acara ya. Jadi untuk ibu-ibu, siap-siap yang rapi ya. Dan Bapak-Bapak juga persiapkan. Kemudian sambutan dari Ketua Pusat Kajian Fisika Unindra, nanti oleh Bapak Didik Nurhuda SSI MSc, kemudian acara inti oleh pembicara kita. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Yoga, Budi Bakti MPD. Nanti ketika acara berlangsung, diharapkan Bapak Ibu bisa mute suaranya ya. Kemudian ada sesi tanya jawab 20 menit, nanti akan panitia juga share link absensinya ya. Kemudian nanti acara sharing session ini bertujuan untuk ajang silaturahmi dosen-dosen Fisika Unindra. Jadi nanti Bapak Ibu yang selain dosen-dosen Fisika Unindra diharapkan atau berkenan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom-nya. Nanti di sini ada di sharing session ini memang khusus spesial untuk dosen-dosen Fisika Unindra ya Bapak Ibu. Oke, sebelum memasuki acara, mari siap-siap kameranya di-on-kan. Boleh bedakan atau lipstick dulu ya, jarang-jarang kita bertemu. Oke, sambil boleh jargonnya ya, mungkin agak garing, tapi ini bisa direnungkan di hati ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bilang menulis artikel, Bapak Ibu jawab bersama kita bisa, begitu ya? Susah nggak ya? Bersama kita bisa ya, kalau saya bilang, oke. Siapa nih yang mau foto nih? Bu Irnin atau Bu Ria? Oke, Bu Ria ya. Oke, sambil saya sebutkan jargonnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Menulis artikel bersama kita bisa. Bisa. Ya, sekali lagi ya. Bu Ria, siap-siap ini yang serius nih, ini yang beneran ya. Oke, menulis artikel Bersama kita bisa. Oke, gimana Bu Ria udah? Oke. Satu lagi tepuk yang tangan untuk kita semua. belum. Oh, belum. Yang kedua? Ya, monggo silahkan ya. Yang kedua sama Bu Ria yang atur. Aku nggak tahu nih yang kedua yang mana. Oke, sudah. Oke ya, saya sebut lagi. Oke. Menulis artikel bersama kita bisa. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Oke. Baik, acara pertama. Siap-siap ya Pak Didik ya. Untuk memberikan sambut. Putus-putus ya. Gimana?
Langsung aja Pak Didik. Langsung Pak Didik. Oh, sudah diberikan ke saya, baiklah. Oke, diserahkan Pak Didik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Endang selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan kali ini. Itu yang saya hormati Bapak Dasmo MPD selaku Kaprodi Program Studi Pendidikan Fisika Unindra, dan yang saya hormati pula Bapak Yoga Budi Bakti MPD selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika Unindra dan sekaligus pemateri hari ini. Dan saya yang menghormati pula Bapak Ibu peserta penulisan artikel ilmiah dan sharing session pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Nah, selamat datang bagi seluruh peserta penulisan artikel ilmiah ini dan sharing session pada Zoom meeting ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami selaku panitia dari Pusat Kajian Fisika mengadakan acara ini yang berjudul penulisan artikel ilmiah dan sharing session. Sebenarnya tujuannya ya supaya kita mengingat kembali tentang bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Yoga Budi Bakti. Nah, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang sesuatu apapun, dan semoga ilmu yang kita peroleh dari Bapak Yoga bisa kita laksanakan dengan baik. Tidak panjang lebar sambutan dari saya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Didik Nur Huda SSI MSC atas sambutannya. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke acara inti ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Yoga Budi Bakti MPD akan membagikan ilmunya serta pengalamannya dalam penulisan artikel ilmiah. Bagaimana Bapak Yoga, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Silakan Bapak Yoga, saya serahkan. Suaranya Pak Yoga ke-mute ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Akhirnya saya diberikan amanah ya untuk memberikan sebuah materi tentang bagaimana menulis sebuah artikel ilmiah gitu kan. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, artikel ilmiah itu kan sebenarnya itu antara kalau sebagai seorang dosen atau seorang peneliti itu adalah makanan yang wajib gitu. Karena salah satu tuntutannya bagaimana seorang dosen ataupun peneliti dilihat itu secara, kalau dilihat dari luar itu bukan dari prestasinya di belakang apa, tapi dilihat dari publikasinya dulu. Baru akan terlihat siapa dosen itu, kepakarannya apa, itu terlihat dari publikasi ilmiahnya. Oke, di sini udah banyak Bapak Ibu yang sudah mungkin pengalaman menulis artikel ilmiah, jadi kita akan sambil sharing aja, sambil belajar. Nanti kita sama-sama belajar, karena saya juga masih dalam tahap belajar menulis artikel ilmiah. Saya izin share screen untuk menyampaikan materi hari ini. Ya, sudah terlihat ya. Oke, jadi menulis artikel ilmiah itu kalau bahasanya itu kayak menulis sebuah
laporan yang disimpulkan secara lebih singkat gitu, yang tadi laporan berpuluh-puluh halaman menjadi sebuah artikel ilmiah. Nah, yang pertama adalah mungkin ini belum saya ganti judulnya strategi publikasi artikel di jurnal nasional, tapi intinya ketika kita ingin menulis artikel ilmiah itu kita harus tahu target kita itu mau publish di mana gitu kan. Apakah di jurnal nasional tidak terakreditasi, apakah di jurnal nasional terakreditasi, atau bahkan ke jurnal internasional bereputasi Scopus Q1, Q2, atau Q3. Nah, tahapan-tahapan menulis artikel ilmiah itu ada tantangannya. Kalau nasional terakreditasi, itu mungkin proses reviewnya itu tidak terlalu seketat dengan yang nasional terakreditasi. Nah, nasional terakreditasi terbagi lagi ada Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tahapan-tahapan untuk masuk ke jurnal kategori Sinta 1, 2 berbeda dengan Sinta 3, 4 atau Sinta 5, 6. Nah, mungkin kalau saya itu belum pernah publish di jurnal Scopus, itu baru sekali, tapi ternyata discontinue. Itu kan masalahnya seperti itu. Paling tinggi itu saya baru masuk ke Sinta 2, itu seperti itu untuk penulisan artikel ilmiah. Jadi kalau kita ingin belajar, mungkin ada mahasiswa juga, kalau kita ingin belajar nulis itu, kita targetnya nggak usah muluk-muluk ke jurnal internasional langsung gitu. Karena kalau kita ingin menulis jurnal internasional, kita belajar dulu. Ibaratnya kalau kita dari anak kecil mau belajar lari kan berarti belajar jalan dulu perlahan, kemudian baru sampai ke tahap yang terakhir. Itu sama, menulis artikel juga seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Nama saya itu Yoga Budi Bakti gitu kan. Kalau ingin lebih tahu saya sebagai seorang peneliti, Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar saya. Ini kan. Nah, kemudian ini di Google Scholar, ada juga di Sinta saya. Nah, ini juga si Sinta. Jadi ada juga di Orchid saya. Nah, pertama gini, akun apa aja sih harus dimiliki sebelum proses submission sebuah artikel. Jadi kita akan belajar dulu sekilas dulu, kilas balik dulu. Jadi sebagai seorang peneliti, akun peneliti itu penting gitu. Ibaratnya kayak sosial media kita lah, kayak Facebook, Instagram. Nah, seorang peneliti ataupun dosen itu juga punya akun sosial medianya. Nah, itu yang paling minimal itu kita harus punya Google Scholar. Kemudian kalau seorang dosen masih punya Sinta. Karena ketika kita ingin men-track record seorang dosen, kita lihat itu publikasi ilmiahnya. Karena publikasi ilmiah itu enggak sekedar apa ya, ibaratnya itu kalau mahasiswa kita nanya, Pak, kalau nulis ini coba lihat aja link Google Scholar saya. Nah, itu kan juga kita bisa mengajak penelitian bersama dengan mahasiswa menulis artikel. Nah, kemarin ketika pengajuan proposal hibah dikti, itu salah satu poin utamanya itu adalah dilihat dari publikasi ilmiahnya ternyata. Itu kan publikasi ilmiah dari H-indeksnya berapa, kemudian Scopus indeksnya berapa. Jadi kalau Scopus indeksnya baru 1, itu aturan Kemen itu baru hanya bisa mengajukan 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Tapi kalau H-indeks Scopusnya 2, itu sudah bisa mengajukan lebih dari yang H-indeksnya 1. Itu seperti itu. Jadi penting. Dan kemudian mengenai penelitian atau publikasi kita, sebaiknya kita menulis artikel ilmiah itu sesuai dengan kepakaran kita gitu. Jangan sampai contoh gini, wah saya ikut nebeng dong di artikel itu gitu kan. Padahal itu nggak sesuai bidang kita. Nah, takutnya itu akan merusak track record publikasi ilmiah kita. Ini saran saya seperti itu. Karena salah satu yang dinilai itu roadmap penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana strategi mempersiapkan seluruh item sebelum melakukan proses submission? Nah, sebelum kita mensubmit sebuah naskah, pastikan kita itu punya draft artikel gitu. Draft artikel itu seperti apa? Ya, kita nggak harus tahu template-nya seperti ini, enggak. Yang penting kita bikin draft artikel itu kan pada umumnya itu terdiri dari judul, abstrak, kemudian ada imrat ya. Introduction, metode, result and discussion, sama daftar pustaka. Intinya itu, kita bikin aja satu kolom sesuai itu. Baru ketika kita sudah ketemu jurnal yang kita tuju, baru kita sesuaikan dengan template mereka. Gaya nulis mereka itu seperti itu. Nah, bagaimana proses submit yang berkualitas gitu kan? Kalau kita ingin mensubmit biasa-biasa aja, tinggal submit, kemudian nanti proses submit mungkin sudah tahu rata-rata menggunakan OJS.
itu hanya cuman upload artikel itu biasa, tapi kalau ingin luar biasa itu kita perlu namanya buat cover letter, kayak surat pengantar dulu lah. Ibaratnya kayak kulon nuwun dulu terhadap editornya, kemudian detail page informasi tentang artikel itu kita buat dulu. Baru nanti jadi ada 3 poin, ada artikel, kemudian cover letter sama detail page itu harus disiapkan. Kita lanjut. Nah, ini mungkin sudah pada tahu cara mencari jurnal sesuai bidang ilmu interakreditasi itu ada di Sinta. Tinggal klik source kemudian jurnal. Nah, ini ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Kita lihat kepakaran kita apa, artikel yang ingin kita tulis gitu kan. Ya, saya percepat aja ya. Kita langsung ke intinya nanti. Nah, cover letter seperti apa sih? Seperti ini gitu kan. Nah, cover letter ini itu nanti ditulis dalam Microsoft Word gitu atau di Notepad juga bisa. Nanti ini tinggal titik-titik tinggal ganti sesuai isi abstrak kita, artikel kita. Nanti tinggal di copy paste ke dalam itunya apa? OJS-nya kayak di halaman pembuka itu kita tinggal copy paste ini gitu kan. Kemudian nanti baru upload di title page. Nah, seperti ini. Jadi kayak ibaratnya itu cara mensubmit kita beda dibanding lainnya. Seenggaknya itu akan mempengaruhi subjektivitas editor. Wah, ini ternyata artikelnya bagus nih. Kemudian cara submitnya bagus. Ya, dia diteruskan sampai proses review. Itu seperti itu. Ini tips and triknya seperti itu. Nah, kemudian tahapan publikasi. Nah, ini perlu paling penting gitu ya. Kebetulan saya pernah mengelola sebuah naskah ini di sebuah jurnal gitu kan. Ada seseorang itu ibaratnya artikel itu publish di bulan Maret gitu misalkan. Nah, dia itu ngirim Februari, minta terbit di Maret. Sebenarnya kalau untuk jurnal nasional terakreditasi itu kemungkinan besar 99,9% itu nggak bakal publish gitu kan. Tapi kalau untuk di jurnal nasional tidak terakreditasi, kemungkinan besar itu masih bisa. Karena untuk yang tidak terakreditasi itu proses reviewnya itu cepat gitu kan, quick submit. Tapi kalau untuk yang udah terakreditasi, editor itu tidak akan mempertaruhkan jurnalnya turun gitu ratingnya. Ini kalau sampai dia menerima seperti itu kan di history kelihatan tuh baru submit kemudian dipublish dalam waktu 1 minggu itu kelihatan semua. Nah, otomatis penilaian terhadap jurnal itu akan turun. Itu salah satu seperti itu. Nah, kemudian status naskah itu pasti awaiting assignment. Kita baru mendaftar atau mensubmit sebuah artikel, kemudian direview. Ketika artikel kita direview ini artinya artikel kita itu sedang dinilai oleh reviewer. Biasanya itu sebuah jurnal itu menargetkan pakai 2 reviewer. Nah, reviewer pertama, reviewer kedua itu biasanya itu nggak saling kenal dan reviewer nggak tahu lagi memeriksa punya artikel siapa. Jadi benar-benar double blind gitu. Nah, pada status ini harus diikuti peran serta si author atau si penulis gitu kan. Jangan sampai udah dikasih review, udah dikasih revisian, tetapi si author ini nggak memberikan revisi atau perbaikan. Nanti jangan disalahkan editornya itu ketika dia artikelnya nggak terbit terus. Makanya sering-seringlah ketika kita telah mensubmit sebuah artikel ke jurnal, seringlah kita pantau akun OJS kita. Terus seperti itu. Kemudian lakukan perbaikan sesuai saran-saran yang dari reviewer berikan. Nah, ketika sudah proses itu selesai, insya Allah 80% itu publish. Seperti itu. Itu tahapan sebuah publikasi. Nah, kemudian, ini intinya, inti ada acara ini. Apa aja yang diperhatikan dalam membuat artikel? Nah, di sini saya bikin ada 6 gitu kan. Pertama judul, abstrak, introduction, metode, result in discussion, sama daftar pustaka. Nah, ini kan saya sekilas-kilas aja biar banyak pertanyaan gitu ya. Yang pertama judul. Nah, ini bagaimana sih membuat sebuah judul yang menarik gitu. Ibaratnya itu ketika kita mensubmit sebuah naskah, itu yang akan melihat artikel kita adalah editor dulu. Kalau editor ngeliat, oh judulnya bagus, menarik nih, itu dia belum lihat isinya. Itu akan dilanjutkan ke proses review. Tapi kalau dia ngeliat judulnya biasa aja, misalkan gini, pengaruh pembelajaran PBL terhadap hasil belajar. Nah itu kan udah biasa gitu kan. Nah itu otomatis akan dipending biasanya, nggak usah lah ini nggak usah diteruskan, di reject aja langsung. Nah, itu kan kuasanya editor.
Nah, ketika tulisan kita di reject ya kita nggak boleh sakit hati, kita harus semangat, kita submit juga ke tempat lain, terus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana judul yang menarik gitu kan? Misalkan gini, dengan judul yang tadi pengaruh PBL terhadap hasil belajar. Nah, kenapa nggak kita ganti itu pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan. Jadi ibaratnya kita ganti tapi intinya sama gitu, tapi lebih kalimat itu lebih aktif lagi itu seperti itu. Nah, kemudian judul artikel itu nggak seperti skripsi, tesis atau disertasi gitu kan, yang lengkap memberikan nama, kode tempat, misalkan meningkatkan hasil belajar fisika SMA bla 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 tahun ajarannya pada kelas ini, itu kan beda gitu. Itu kalau skripsi seperti itu kalau bisa jangan seperti itu. Nah, kemudian biasanya syarat dari sebuah judul di beberapa judul beda-beda, biasanya itu dibatasi 10 sampai 15 kata. Artinya jangan kurang, jangan lebih dari 15 gitu kan. Ini 10 sampai 15 itu syarat yang baik biasanya. Kemudian kalau judulnya itu diminta dalam bahasa Inggris, biasanya gunakan kata huruf ing belakangnya. Learning, kemudian learning, teaching, oke, ing itu biasanya sering diterima dalam artikel-artikel di jurnal nasional. Terus itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada beberapa judul ya. Artikel-artikelnya saya ambil dari yang terindeks Sinta 1, 2, 3. Yang pertama itu kayak Internet of Things, jadi titik 2 its effect on health. Jadi ini kan kayak judul yang pertama itu kan efektivitas Internet of Things dalam berpikir tingkat tinggi, tapi dibikin lebih menarik. Gitu. Jadi ada kalimat utama, titik 2 baru kalimat penjelasan. Nah, kemudian ini how the sunflower grow in different soil. Nah, kalau kita lihat ini kan sekilas ini kan kayak materi biologi gitu kan. Ternyata ada penjelasannya tentang matematika realistik. Jadi dia membandingkan bunga yang sama itu adalah sebagai apa? RME, Realistic Mathematics Education. Different soil ini itu negara yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan majas-majas dalam bahasa Indonesia. Itu seperti itu. Kemudian kayak ini juga, ini jurnal manajemen pendidikan, personality titik 2, itu kan biasa, tapi yang dia dibikin lebih ada kalimat tanya, itu silahkan boleh, itu kan nggak masalah. Jadi menggunakan kalimat atau kata pembanding dalam majas bahasa Indonesia itu diperbolehkan. Jadi intinya menarik dulu minat si editor untuk melanjutkan artikel ini ke proses review, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah judul kita bikin gitu kan, tapi syaratnya kalau kita ingin lihat judul itu searchingnya di Google Scholar gitu. Kalau udah banyak berarti dibedakan lah yang menarik seperti apa. Kemudian abstrak. Nah, di sini ada 4 hal penting dalam menyusun abstrak. Yang itu pertama background atau latar belakang. Jadi kalau kita ingin menulis abstrak itu kan biasanya kalau kita ngelihat abstrak itu langsung ya the aim of paper atau tujuan dari penelitian ini adalah, nah itu kalau bisa jangan gitu. Emang banyak sih masih seperti itu, tapi yang bagus seperti ini. Pertama kita jelasin dulu background atau latar belakangnya. Kenapa sih penelitian ini dilakukan? Kenapa sih kita mau melakukan penelitian ini? Kalau bisa ini dituliskan dalam kalimat pertama hingga kedua dalam abstrak. Nah, baru setelah latar belakang secara singkat kita jelaskan, baru masuk ke kalimat selanjutnya itu jelaskan tujuan penelitiannya apa. The study is aim, tujuannya adalah bla bla bla, itu baru jelasin. Nah, kalimat keempat, ini kan kalimat 1, 2 yang pertama, kalimat ketiga yang di kedua. Kalimat keempat dalam abstrak itu adalah ini metode. Jadi kita jelasin metodenya itu simpel aja, nggak usah jelasin menggunakan sampel populasi 28, sampelnya berapa, itu nggak perlu jelasin di abstrak gitu kan. Ya udah, populasi di mana, pakai cara apa, instrumennya apa, sebutkan aja secara singkat. Jadi si pembaca tahu, oh dia penelitiannya R&D, kemudian pakai wawancara, kemudian instrumennya apa, kalau dia eksperimen, di teknik analisis pakai apa, itu kelihatan gitu, lebih jelas. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil penelitian gitu. Nah, hasil penelitian di sini
saya masih sering lihat itu kalimat-kalimat apa ya, angka statistik gitu, T hitung lebih besar dari T0, maka itu nggak boleh diabstrak sebenarnya. Kemudian menjelaskan kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol, itu juga perlu ditulis. Hasilnya aja secara deskriptif, misalkan PBL dapat meningkatkan hasil belajar fisika, itu seperti itu. Kemudian kalimat terakhir adalah kontribusinya apa gitu, kontribusi terhadap perkembangan ilmu pada bidang kajian kita. Contoh misalkan PBL dapat meningkatkan gini, karena dengan PBL itu dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Jadi PBL itu kontribusinya apa gitu kan, seperti itu salah satu abstrak yang baik gitu, menurut beberapa referensi yang saya baca. Kemudian nih contoh ya, ini saya ngambil contoh punyanya Pak Ruli ini. Nah, ini salah satu acuan saya dalam menulis artikel, Pak Ruli Caritas gitu kan, karena setelah ikut workshopnya dia tuh saya langsung berbenah gitu dalam menulis artikel. Nah, di sini itu contohnya the innovative learning of social arithmetic using RMA gitu kan. Nah, kita perhatikan abstrak di sini. Dia itu nggak langsung menulis ke tujuannya. Nah, ini pertama. Nah, dia menulis latar belakangnya dulu. Pembelajaran matematika, bla 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 bla. Nah, baru masuk ke topik aritmatika sosial. Nah, kemudian baru di kalimat selanjutnya tujuan papernya. Nah, tujuan artikel ini apa? Baru dia menuliskan di sini. Kemudian metodenya, di metodenya dia baru nulis this research in. Nah, penelitian ini berlangsung dengan 3 pertemuan dengan 3 orang peneliti sebagai teacher di kelas. Udah simpel kan, nggak perlu ngejelasin panjang lebar metode, cukup 1 kalimat itu dapat menggambarkan keseluruhan dari metode. Kemudian hasilnya, the result show, nah, jadi hasil itu menunjukkan bla bla bla. Jadi yang meskipun angka mau ditampilkan itu angka akhir aja, nggak usah pakai H0, T0 apa sebagai itu nggak perlu. Titik. Nah, apakah kontribusi itu perlu ditulis? Tidak perlu gitu. Artinya nggak wajib gitu kan. Kalau emang mau menuliskan kontribusinya boleh, tapi kalau nggak apa. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan keywords, kata penting gitu kan. Biasanya setiap jurnal itu menentukan maksimal 5 kata atau 3 kata. Jangan sampai kita di situ dituliskan 3 kata, kita nulis 5 kata, itu otomatis ditolak sama editornya. Ya, meskipun sedikit lah itu seperti itu. Dan untuk menulis keyword itu nggak harus apa kata-kata yang ada di judul gitu. Jadi nggak usah harus di judulnya katanya ini, keywordnya ini. Ini perhatikan di sini. Di sini innovative learning. Oke, ada junior high school, di sini nggak ada, tapi di judul nggak ada, tapi bisa dijadikan keyword. Jadi kata-kata yang sering muncul ini kan materi tentang junior high school bisa dituliskan. Social arithmetic learning outcome, ya seperti itu bisa. Itu seperti itu. Jadi keyword itu tidak harus menggunakan kata yang ada di judul itu, kadang kita masih salah tanggap itu di situ. Nah, kemudian pada bagian introduction atau pendahuluan. Nah, bagian paling sulit adalah dalam menulis artikel di bagian introduction. Kadang kalau kita dapat revision artikel tidak ada state of the art-nya, tidak ada keterbaruan, pembahasannya kurang tajam, itu seperti itu. Introduction paling sulit. Bagaimana sih menulis introduction? Introduction itu nggak usah panjang-panjang gitu kan. Cukup 4-5 paragraf. 4 juga udah bisa. Pertama gini. Paragraf pertama itu kita bercerita tentang kondisi ideal tentang topik yang akan kita kaji, termasuk tentang pentingnya kajian tersebut diteliti. Itu paragraf pertama. Kita bicara tentang keidealan kondisinya seperti apa, kemudian kenapa sih ini perlu banget diteliti gitu kan, harus kita kaji, tulis di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua itu berisi tentang kondisi real gitu kan. Jadi antara paragraf pertama dengan kedua itu akan bertolak belakang. Nah, ketika dia bertolak belakang itu ada gap. Nah, gap itu adalah masalahnya. Jadi kelihatan. Misalkan
PBL itu sangat baik diterapkan gini-gini, itu kan teorinya gitu kan. Nah, paragraf kedua itu ya, masalahnya berdasarkan observasi di lapangan banyak guru tidak melakukan PBL karena apa? Nah, ini udah kelihatan gapnya, baru masuk ke paragraf ketiga. Solusi yang kita tawarkan apa gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita jelasin misalnya kita solusinya itu pakai pembelajaran berbasis game gitu misalkan. Nah, itu kita bahas di situ solusinya. Dari beberapa sumber kita masukin keunggulan solusi kita itu apa berdasarkan referensi. Kemudian paragraf keempat, nah baru ini berisi tentang sejumlah hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan solusi yang kita tawarkan. Untuk apa kita lihat kekurangan dari penelitian sebelumnya apa, dan kita menawarkan solusi yang lebih menjanjikan dari penelitian kita. Gitu. Itu untuk introduction. Contoh gini. Nah, nanti kita akan lanjut ke daftar pustaka. Sebenarnya ada hubungannya gitu kan. Kenapa sih kadang kita melihat cuman artikel 6 lembar, tapi daftar pustakanya puluhan gitu, sampai 40, 45 gitu kan. Bahkan satu halaman khusus itu isi daftar pustaka semua gitu. Karena dalam mengutip yang baik gitu kan. Contoh gini, ini di bagian introduction ya. Ini di bagian introduction. Jadi kalau kita ngutip sebuah satu kalimat, ini, itu berdasarkan hasil parafrase kita setelah kita membaca dua artikel. Jadi dua artikel kita parafrasekan menjadi kalimat kita. Nah, itu enggak plagiat. Tapi kalau kita ngutip sama persis gitu, kalimat itu sama persis, tapi kita cantumkan namanya, itu enggak plagiat. Tapi kalau kita sama persis enggak mencantumkan nama, itu plagiat. Tapi kita udah memparafrasekan, padahal itu enggak parafrase, itu plagiat juga. Jadi ntar kita bahas plagiarisme itu nanti lagi ada sesinya. Jadi gitu, kalau bisa mengutip dalam satu kalimat atau definisi, bukan definisi ya, tentang teori, itu kalau bisa lebih dari satu gitu. Misalkan tentang PBL bla bla bla, tentang sintaks PBL. Nah, kita ambil dari beberapa artikel gitu. Jadi kita bikin kalimat sendiri. Itu makanya kenapa nanti daftar pustaka kita, referensi kita itu bisa puluhan. Karena salah satu yang dilihat editor ada daftar pustakanya juga gitu kan. Kalau dia ngeliat daftar pustaka cuma 10 buku semua lagi, ditolak langsung gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat, daftar pustaka keren 40, internasional ada. Nah, itu kan udah subjektivitas ya. Wah, itu baru dilanjut proses review. Itu sebenarnya publish di jurnal Sintas 1 dan 2 itu salah satu ada keberuntungan juga gitu kan. Karena kita emang seperti itu, cara mainnya seperti itu. Itu ya. Kemudian kita lanjut di bagian metode. Apa aja sih yang ditulis dalam metode gitu kan. Nah, penulisan metode di artikel itu sangat berbeda dengan menulis di metode deskripsi. Nah, mungkin semuanya sudah pernah lihat lah di metode deskripsi di bab 3 itu kan panjang banget kan. Nah, kalau di metode artikel itu dipersempit gitu. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel itu metode di bagian metode itu cuma satu paragraf tapi menggambarkan keseluruhannya. Nah, di metode ini ketika kita membaca sebuah artikel kita langsung baca metodenya dulu. Ketika metodenya itu bisa diikuti, bisa kebayang sama kita cara penelitiannya, maka artikel itu baik. Tapi kalau kita ngebaca metodenya tapi kita nggak bisa kebayang cara penelitiannya, maka bisa dikatakan artikel ini kurang baik. Itu seperti itu. Ya. Kemudian, nah contoh gini, ini saya ambil dari metode tadi. Bu Irni bisa bantu di mute. Bu Eka, ya, siap. Lanjut, Pak. Pak Yoga sekarang yang ke mute nih. Oh iya dah. Oke, kemudian ini salah satu dari sebuah artikel yang menjelaskan metode secara runut. Paragraf pertama itu pasti menjelaskan jenis penelitiannya apa. Kemudian sampel atau populasi dijelaskan di sini.
Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan data menggunakan apa aja dijelasin. Simple aja. Kemudian baru analisis data ini untuk yang dia tipe-tipe eksperimen. Atau nanti yang tipe pengembangan juga bisa. Pokoknya runutannya seperti itu. Hanya menjelaskan penelitiannya menggunakan desain apa, kemudian sampelnya siapa, kemudian data yang diambil menggunakan apa, sama teknik analisis menggunakan apa. Cukup 4 seperti itu. Itu dalam membuat sebuah metode penelitian. Nah, kemudian kita lanjut. Result in discussion, gitu kan. Ini kayak kalimat terakhir ya. Nah, ya sengaja nggak saya tulis di sini. Result in discussion itu kita akan membahas, pernahlah kita membaca sebuah artikel result in discussion, tapi banyak sih kalimat kata-katanya, tapi kalimat kata-kata itu kalimat yang bernuansa matematika gitu kan. Arti dari tabel kita baca berdasarkan T0 lebih besar ini. Jadi maksudnya tabel itu apa? Jadi kalau kita ingin menampilkan sebuah hasil dan pembahasan, itu utamakan kita bikin, jangan terlalu banyak narasi gitu. Artinya narasi itu kelas A lebih baik gini, itu kan kita nggak kebayang. Tampilkan aja grafiknya gitu kan. Misalkan kelas A segini, kelas B, jadi pakai diagram itu kelihatannya. Saya ambil contoh sambil share screen lagi. Nah, ini contohnya. Result in discussion. Nah, result biasanya dalam sebuah artikel itu ada yang digabung R&D, result and discussion, atau juga yang di resultnya dulu baru discussionnya apa. Nah, ini seperti ini. Kalau emang ada tabel, jelaskan pakai tabel, tapi jangan sampai kita bikin tabel dia berdiri sendiri, nggak ada kalimat pembukanya, kemudian nggak dijelasin juga. Jadi antara kalimat dengan tabel itu nggak nyambung. Misalkan itu harus dijelasin. Kemudian ini tabel. Kalau emang ada foto, jelaskan gitu. Pakai foto. Pastikan foto lagi ngajar, misalkan seorang guru atau seorang dosen. Nah, jelasin. Nah, kemudian kalau emang di situ ada kalimat dialog, boleh ditampilkan gitu kan. Jadi nggak harus berdasarkan pengamatan, itu nggak usah. Tapi kalau dengan seperti ini, editor atau reviewer itu akan senang membacanya. Jadi benar-benar si peneliti itu memahami apa yang dia tulis gitu, seperti itu. Boleh kalimat seperti ini. Kalau emang kita targetnya bahasa Inggris, ya nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sekarang banyaklah mesin translate bahasa Inggris itu banyak sekali gitu kan. Dari apa sekarang meskipun Google Translate atau Bing itu kadang-kadang agak sedikit ngaco, kita punya namanya Grammarly gitu kan. Grammarly bisa dicek lagi untuk itunya, grammarnya. Nah, ini seperti ini. Jadi tampilkan hasilnya, kalau emang itu menampilkan tentang proses pembelajaran, hasil siswa atau hasil coretan ditampilkan. Jadi kita benar-benar mempengaruhi si reviewer itu, wah, berarti artikel ini memang bagus. Itu salah satu cara triknya seperti itu. Jadi ketika ini sudah banyak, sudah ditampilkan, itu reviewer itu nggak akan mencari kesalahan kita. Dia akan, oh ini udah bagus, ini udah bagus. Pasti dia akan melihat di langsung ininya. Wah, apa? Nah, udah silakan pakai grafik. Jadi kita grafik itu akan bicara. Dia akan langsung melihat hasil dari conclusion-nya. Nah, baru lihat di sini. Oh iya, referensinya udah dihitung lebih dari 10, udah bagus lah, udah. Biasanya itu kalau artikel seperti ini biasanya minor revision. Itu seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penting gitu kan. Untuk mempengaruhi, tadi saya bilang, untuk mempengaruhi seorang editor dalam untuk melanjutkan naskah kita untuk direview atau tidak. Kalau saya pernah proses mereview sebuah artikel, itu daftar pustaka itu cuma 5 gitu kan. 3 dari buku, 2 dari jurnal. Nah, itu ya kalau secara ini langsung enggak, ini udah nggak layak gitu. Bahkan ada juga yang dikutip itu banyak di dalam gitu kan.
tapi yang ditulis itu sedikit, bahkan yang ditulis sedikit itu nggak ada di dalam. Itu kan udah kesalahan si autor itu gitu. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai kita udah nulis capek-capek ditolak gara-gara itu gitu. Itu kan sebenarnya hal yang apa ya? Hal yang dasar lah, jangan sampai ditolak gara-gara itu. Apalagi saya kalau menulis dengan mahasiswa, saya nggak mau daftar pustaka sedikit gitu, malu gitu bahasa berarti gitu. Kalau kita menampilkan tulisan barang mahasiswa itu lebih baik itu jangan diserahkan ke mahasiswa full gitu. Kita dampingi, kita tambahkan referensi seenggaknya itu ketika orang baca, oh iya keren nih, artinya itu track record-nya emang bagus ya, seperti itu. Karena akan mempengaruhi penilaian orang juga, itu seperti itu. Nah, kemudian ini, kenapa sih nulis artikel itu penting gitu kan ya? Pasti penting lah. Karena menulis artikel itu ibaratnya kalau kita kayak menulis butuh belajar gitu. Pak, saya nggak bisa nulis artikel, ini gimana nulis artikel? Belajar gitu. Emang awalnya itu jelek banget gitu kan. Lama kelamaan kita baca bagus, lama kelamaan bagus. Akhirnya kita tahu sendiri, oh cara nulis artikel yang baik itu seperti ini. Jadi kalau udah ketemu ritme seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Saya stop share dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Yoga yang sudah membagi ilmunya ya. Oke, kita akan membuka tanya jawab 20 menit. Mungkin sesi 1 saya buka untuk 3 penanya ya. Di sini udah ada belum ya, di kolom chatnya udah ada belum ya? Atau boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pak Andri raise hand Bu Indang. Oke, Pak Andri, monggo dibuka dulu suaranya, mute-nya. Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, Pak Yoga, untuk ada 2 pertanyaan sih di benak saya. Yang tadi untuk masalah penulisan ya, apalagi ya jujur saya juga dosen baru, jadi baru setahun. Masalah artikel ilmiah ini emang mau tidak mau, suka nggak suka ya saya sendiri harus banyak belajar, tapi alangkah baiknya kayaknya selain dari webinar ini, dari kajian sendiri atau dari prodi sendiri, kayaknya butuh pengembangan seperti workshop. Gimana itu, Pak? Gitu yang pertama sih. Nah, jadi ada workshop penulisan artikel yang baik dan benar. Kalau contoh kan kalau di Google atau YouTube kayaknya nggak terlalu dalam ya, tapi kalau seperti Pak Yoga, Bu Irin, dan rekan-rekan semuanya yang sudah berpengalaman, kayaknya bagus banget itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya mau nanya Pak Yoga untuk tadi apa, Scopus ya, atau jurnal-jurnal lainnya lah gitu. Itu saya sering dengar ada namanya jurnal apa, Predator. Nah, itu cara milahnya gimana ya, Pak? Itu saja. Terima kasih. Baik. Lanjut, Pak Yoga. Oke, langsung aja ya. Ya. Oke, kalau emang mau diadakan workshop, bisa nanti tinggal ngomong ke Pak Didik gitu kan. Nah, nanti benar-benar workshop itu benar-benar workshop, artinya itu kita jaga, kita jamin, bukan kita jamin sih, kita jamin benar-benar sampai submit. Kemudian kalau emang nanti ada apa revisi, ya mungkin kita kerja bareng gitu kan. Mungkin makanya kenapa sih kita pentingnya itu ada grup gitu, grup peneliti gitu kan. Artinya kita nulis barang itu, nah satu lagi, kalau menulis artikel itu jangan sendiri gitu kan. Emang sih kome gede karena buat kita sendiri, tapi alangkah baiknya nulis itu bareng-bareng, minimal berdua lah. Kalau kita dua misalnya Pak Andri dengan saya gitu kan, nama artikel pertama Pak Andri 60%, oke. Artikel kedua nama saya. Nah, itu kan sama-sama 100%, tapi menghasilkan 2 buah artikel, itu kan kebermanfaatannya lebih besar, itu seperti itu. Nah, kemudian mengenai jurnal Predator gitu kan. Putus-putus sesuatu enggak? Enggak, jelas kok. Jelas ya?
Nah, Gas, kalau gas. jurnal predator sebenarnya bisa diklik di Predatoria Journal, itu di searching di Google ada, tapi itu datanya data lama gitu, data lama. Makanya kalau kita benar-benar ingin publish di jurnal Scopus, acuannya dari situ. Kalau kita benar-benar mau memastikan lagi, itu di setiap kampus itu ada yang namanya operator mulai Pak Puput. Jadi bisa Pak nih jurnal ini gimana? Enggak apa kita bisa ngelihat secara kita bisa jurnal ini akan diskon enggak dari terbit. Contoh gini, 2019 dia terbit 3 kali. Tapi begitu tahun 2020 dia terbit sebulan sekali. Nah, itu ciri-ciri jurnal predator itu seperti itu. Itu kita bisa mencirikan. Itu mungkin seperti itu jawaban saya. Oke, mungkin saya juga sedikit berbagi pengalaman karena masih pernah waktu itu nyari-nyari jurnal juga, search di Google gitu ya. Ternyata juga ada satu web yang ngebahas tentang jurnal predator gitu. Banyak kok Pak Andri, banyak juga gitu. Bisa searching-searching kalau memang pengen tahu lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya ada lagi nggak ya mau tanya? Sebentar. Oke, Pak Aswin ya. Oke, monggo Pak Aswin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil penelitian relevan apa punya kita atau punya orang lain yang harus ditaruh di sana, dan itu taruhnya di bagian mana itu? Hasil penelitian relevan punya kita sendiri atau punya orang lain yang ditaruh di situ, kemudian di bagian mana di bagian artikel yang ditaruh di situ? Oke, untuk penelitian relevan. Jadi kalau untuk di sebuah artikel itu nggak ada posisi khusus ditaruh di mana gitu kan. Kalau di skripsi mungkin atau di tesis disertasi ada, tapi kalau untuk di artikel penelitian relevan itu bisa artinya itu bisa penelitian kita sendiri, arti kita sendiri itu kita pernah melakukan penelitian itu atau penelitian orang lain. Jadi ibaratnya itu penelitian relevan untuk mendukung penelitian kita saat ini, artikel kita saat ini. Apakah benar-benar ada pendukungnya nggak, teori pendukungnya gitu, atau enggak ada nggak penelitian sebelum telah yang menjelaskan atau yang sama dengan penelitian kita kan. Kalau ada kan lebih baik gitu, artinya kita bisa membandingkan itu seperti itu. Nah, bisa juga penelitian yang kita kutip itu kita bisa biasanya itu kalau bisa nih kita penelitian artikel kita udah publish gitu kan, kemudian kita kutip untuk sebagai latar belakang atau di pendahuluan karena ada masalah yang kita ketemu itu bisa. Atau enggak kalau emang artikel kita ini mendukung penelitian kita ini atau teori kita, itu kita bisa kutip di bagian pembahasan, artinya senada dengan penelitian bla bla bla. Nah, kan itu juga bisa. Itu arti dari penelitian yang relevan itu seperti itu. Nah, makanya boleh citasi banyak dalam sebuah artikel atau referensi, tapi jangan sampai citasi itu nggak ada kaitannya gitu kan. Makanya kita kadang-kadang ada juga yang banyak daftar pustaka tapi nggak ada kaitan dengan artikel itu juga perlu diperhatikan dalam menulis. Itu seperti itu. Mungkin itu Pak Aswin. Ya, siap. Makasih Pak Yoga. Oke, Pak Yoga, kalau misalnya kita ada rumus ya, melanjut pertanyaan Pak Aswin, berarti kalau rumus itu kita gunakan untuk diperhitungan dan akan dibahas, berarti boleh ditaruh di hasil penelitian atau gimana Pak? Iya, jadi kalau rumus itu kan gini, rumus itu bisa kita taruh di hasil penelitian bisa. Tapi kalau itu rumusnya sudah umum misalkan kayak rumusnya tekanan gitu kan, itu udah umum, itu nggak perlu pakai kutipan lagi karena itu hal yang umum. Nah, kemudian satu lagi, mungkin kita pernah menuliskan di bagian metode penelitian itu tentang tabel referensi. Ada tabel referensi itu kalau di pengembangan biasanya. Kalau ini katakan layak, ya itu kan hal yang udah umum. Itu lebih baik nggak perlu ditampilkan lagi. Karena banyak saya pernah dapat proses review dari reviewer tentang artikel itu sarannya itu rata-rata mengatakan kalau yang sudah umum itu dihilangkan aja karena nggak penting gitu. Itu seperti itu.
Kalau misalnya standar nilai bagusnya gitu, kayak kita misalnya melakukan penelitian, misalnya hasilnya hampir 1, nah itu baiknya ditaruh di tinjauan pustaka atau kita di hasil pembahasan. Misalnya nilai tekanan terbaik misalnya kita sampai baru 0,8, tapi berdasarkan referensi itu nilainya 1. Nah itu berarti bisa ditulis di mana tuh Pak? Di pembahasan bisa ditulis, misalkan gini, berdasarkan referensi Di itu pembahasan ya. penelitiannya siapa, ditemukan hasilnya segini, referensi kita ternyata kita segini. Nah itu kan berarti ada perbedaan. Nah itu kalau kita analisis kenapa perbedaan itu bisa terjadi gitu kan. Jadi yang perlu kita ingat itu tidak ada penelitian yang salah gitu kan. Yang salah itu mungkin perlakuan kita. Artinya ketika kita lagi meliti ada variabel nggak terduga kan, itu bisa jadi seperti itu. Ya, secara nggak langsung peneliti harus jujur ya, jangan selalu hasilnya mau bagus gitu ya Pak ya. Iya, lebih baik seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Vita Widiatun, monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Endang. Pak Yoga, maaf mau bertanya 2 hal Pak. Yang pertama, mungkin secara umum aja kali ya, maksudnya gini, dulu saya pernah ditanya sama teman kayak gitu kan, kalau misalkan kita mengambil referensi untuk jadikan daftar pustaka itu bagusnya yang bagian mana, yang di bagian apanya kayak gitu. Soalnya terkadang kan kalau misalnya kita ngambilnya itu di bagian pendahuluannya, bisa jadi orang yang kita sitasi itu juga mensitasi orang lain, tapi mereka tidak mencantumkan di situ gitu. Dan itu jujur sih kalau misalkan saya membaca banyak artikel, terkadang hampir sama idenya kayak gitu kan Pak. Tapi tidak ada referensi atau citasinya di situ kayak gitu kan. Jadi baiknya kalau misalkan kita mensitasi dari orang itu, ide yang di bagian mana yang kita ambil itu. Terus yang kedua, melanjutkan pertanyaan Mbak Endang tadi. Nah, kalau misalkan rumus itu kita gunakan dalam penelitian kita, Pak, misalkan kita mau meneliti apa, sebenarnya rumusnya udah umum, tapi kita mau menggunakan rumus tersebut itu perlu kita tuliskan rumusnya atau kita sebutkan aja kita menggunakan persamaan tekanan kayak gitu. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk mensitasi dalam sebuah artikel itu bagian mana sih yang lebih baik disitasi gitu kan. Kalau untuk yang lebih lanjut gini, lebih lanjut itu biasanya itu seharusnya yang dikutip itu adalah bagian dari hasil penelitian. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian orang itu akan kita sitasi untuk di bagian pendahuluan kita, artinya sebagai pendukung latar belakang kita. Kenapa penelitian kita itu perlu dilakukan? Nah, alasannya seperti itu. Ini yang seharusnya ya. Tapi ada juga yang nggak seharusnya gitu. Nggak seharusnya itu banyak yang mensitasi untuk di bagian pendahuluannya saja. Artinya dia ngutip kecil-kecil. Misalkan penelitian itu tentang analisis kualitas air, tapi dia mensitasi tentang definisi air aja untuk dimasukin di pendahuluan artikel kita. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja selama dia mencantumkan sumber kutipannya. Kalau dia nggak mencantumkan, itu disebut namanya plagiat, gitu kan? Plagiasi. Kata-katanya sama persis dengan artikel yang kita kutip gitu. Itu kalau aturan yang bagus harusnya dikasih tanda kutip, tapi kan kalau kita menulis tanda kutip gitu kan nggak sesuai dengan template si jurnal, otomatis ya kita sesuaikan juga. Makanya minimal itu apa yang kita kutip sama persis, tulis juga nama nama yang kita kutip itu. Nah, kemudian untuk rumus, emang kalau emang itu perlu ditampilkan, tapi biasanya kan gaya penulisan artikel di bidang pendidikan ataupun di bidang murni atau terapan itu kan sedikit berbeda ya. Rata-rata itu kalau di bidang murni yang pernah saya baca itu kebanyakan adalah kalau nggak rumus, grafik atau tabel. Nah itu silahkan. Nah kemudian kalau yang di grafik, biasanya itu kan grafik itu kan hasil karya mereka sendiri, hasil dia menganalisis sendiri. Itu boleh ditampilkan gitu. Tapi jangan sampai grafik itu berdiri sendiri ketika si reviewer baca grafik, tapi di bawahnya nggak ada penjelasan. Jangan sampai membuat reviewer untuk menerjemahkan grafik itu sendiri. Itu yang kadang-kadang jadi masalah, itu seperti itu. Jadi boleh kita menuliskan rumus itu. Kalau emang itu udah umum, nggak perlu dituliskan kutipan dari siapa, nggak perlu. Itu seperti itu. Itu aja mungkin jawaban saya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Yulian ya. Biasanya Bu Yuli ini nih langsung nih mau ini, tapi ada di kolom chat. Saya bacakan dulu.
bagaimana keterbaruan tentang daftar pustaka untuk jurnal bereputasi? Apakah referensinya harus dari keseluruhan dalam jurnal atau referensi yang berasal dari buku juga masih diperhitungkan? Kedua, apakah sebuah abstrak boleh dimulai dengan penjelasan tentang variabel yang ada di dalam penelitian atau langsung pada tujuan seperti yang dijelaskan tadi? Gimana, Pak Yoga? Ada 2 pertanyaan dari Bu Yulia nih. Oke, untuk referensi keterbaruan tentang daftar pustaka untuk jurnal bereputasi. Jadi intinya gini, kalau kita ingin mensubmit ke sebuah jurnal nasional terakreditasi dulu ya, kita bicara nasional terakreditasi, minimal kutipan kita adalah dari yang nasional terakreditasi juga. Nah, apakah buku boleh gitu kan? Boleh, gitu kan. Selama emang benar-benar di buku itu adalah kutipan primer. Atau kutipan primer itu benar-benar nggak ada teori lain di jurnal gitu, hanya ada di buku itu silahkan. Tapi rata-rata kebanyakan dari pengelola jurnal di itu mensyaratkan minimal 80 atau 80% itu dari jurnal sebagai kutipan primernya. Nah, kemudian kalau kita masuk mau submit ke jurnal nasional bereputasi gitu kan, ke jurnal nasional bereputasi, ya jangan sampai kita ngutip jurnal nasional gitu kan. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Intinya kalau kita 80% kita ngutip dari jurnal internasional, karena kutipannya harus internasional juga. Karena biasanya si editor itu, pokoknya kita harus bisa lolos dari tahap editornya dulu lah. Editor itu akan ngelihat gitu. Misalkan kalau jurnal internasional nih pernah saya baca rata-rata syaratnya itu minimal 30 daftar pustaka dari jurnal internasional. Nah, kalau misalnya kita ngelihat 30 pas kita ada bacaan dari bahasa Indonesia tapi dia terindeks biasa atau tidak terakreditasi, maka kemungkinan besar itu jadi poin penilaian dari editor apakah jurnalnya akan dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah boleh menjadi variabel? Boleh, silahkan gitu kan. Selama variabel itu, kenapa penting variabel itu untuk diteliti? Itu kan seperti itu kayak latar belakangnya. Itu boleh seperti itu. Baru tahap masuk ke tahap tujuan dari penulisan artikel ini. Seperti itu. Oke, ternyata ada juga pertanyaan, tapi kayaknya hampir sama ya dengan Bu. Tadi Pak Yoga bacanya yang Bu Yulian atau Pak Yusrizal? Bu Yulian ya. Oh ya, berarti yang Pak Yusrizal belum saya bacakan ya. Oke, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya untuk mengutip suatu teori penelitian, yaitu menggunakan penelitian terbaru 10 tahun terakhir. Tapi saya melihat ada beberapa yang mengutip yang dari tahun 2000 ke bawah. Itu diperbolehkan tidak ya, Pak? Ya, kalau diperbolehkan boleh-boleh aja, tapi tergantung dari pengelola jurnalnya. Biasanya pengelola jurnal kita itu gini, contoh kayak saya, kalau jadi editor itu saya akan memastikan bahwa kutipan itu 10 tahun terakhir. Kenapa seperti itu gitu kan? Ya karena anggapannya kalau di jurnal itu kan ada yang terbaru, penelitian-penelitian terbaru. Meskipun di penelitian yang lama itu akan ada penelitian lanjutan gitu. Nah, itu akan kita bisa kutip. Kecuali misalkan ada kutipan tahun 83, tapi emang itu benar-benar si penulis aslinya itu dia sendiri, kemudian nggak pernah ada publikasi lagi, itu boleh kita ambil. Pokoknya minimal kombinasi untuk daftar pustaka atau kutipan itu 80-20, 80 itu dari jurnal, 20 itu bisa dari sumber lain. Tapi kalau dari internet diusahakan jangan gitu kan. Kalau untuk penulis di sebuah jurnal, diusahakan jangan dari internet. Gitu. Oke. Ingin bertanya, melanjutkan tentang referensi ya Pak. Seandainya penelitian kita ini belum banyak gitu ya, belum banyak diteliti oleh orang. Nah ternyata tapi sudah mulai booming nih, dibahas di web orang-orang begitu. Kalau seandainya web itu kita jadikan referensi, bagaimana ya Pak? Sebenarnya antara dilema juga, apakah itu bisa dilanjutkan karena apakah kuat gitu, tapi memang belum banyak begitu. Bagaimana Pak? Misalnya kita cuma dapat jurnal yang membahas itu 5 gitu. Ya, misalkan kalau kita ingin penelitian, ya ini beda dengan nulis publikasi. Kalau kita ingin penelitian hal-hal yang booming, tapi belum ada sumber pendukungnya, itu misalkan kita bisa aja, kita bikin penelitian pendahuluan. Mungkin kita bisa bikin kajian literaturnya dulu.
Nah, kemudian kajian literatur kita submit, publish, ya kan. Nah, otomatis kan itu ada sebuah teori yang sudah dipublikasikan. Nah, kita lanjutan lagi, kita kutip yang kita tulis itu. Ibaratnya kan benar-benar ada karya ilmiah yang sudah pernah mempublish seperti itu. Ibaratnya kayak kita rata-rata itu banyak yang S3 atau disertasi itu, dia pasti melakukan penelitian pendahuluan dulu untuk mendukung teori dia nantinya seperti itu. Contoh kayak penelitian misalkan ada model REACT itu kan, mungkin itu udah banyak, tapi dia mau nambahkan, nah itu nanti dia kan pasti bikin penelitian literatur dulu, itu boleh. Nah kemudian kalau untuk di publikasi artikel ilmiah bagaimana? Ya selama penulisnya itu masih bisa dipertanggungjawabkan, kadang-kadang kita nulis motif dari web itu kan hanya HTML aja tanpa ada penulis gitu. Selama itu penulisnya dipertanggungjawabkan, track record-nya bagus ya nggak masalah gitu kan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Ada di atas tuh. Siapa? Bu Endang ada pertanyaan chat yang paling atas. Oh ya, sorry, sebentar. Karena udah. Yang siapa ya bukanya? Ntar dulu. Boleh Bu Irin bantu saya bacakan, soalnya saya nggak nemu lagi selain yang itu, coba. Yang pertama malah Pak Yusrizal. Bentar. Tadi kayak baca nih. Eva, dari Bu Eva. Mohon pencerahan terkait novelty. Novelty. Nah, novelty itu gini. Yang artinya novelty atau keterbaruan itu nggak benar-benar harus baru gitu kan. Itu yang harus kita samakan persepsinya gitu kan. Nah, misalkan keterbaruan itu gini. Kita pernah melakukan sebuah penelitian atau pengembangan sebuah media. Nah, media pembelajaran itu yang biasa sudah itu kan Android misalkan, bla bla bla. Nah, itu udah banyak. Nah, keterbaruannya misalnya kita ngembangin Android juga dengan yang sama, tapi kita bedakan misalkan ditambahkan berbasis audiovisual. Nah, keterbaruannya adalah pengembangan jenis barunya. Tapi kalau nanti kita ingin mengembangkan, kalau di murni mungkin lebih banyak. Misalkan kalau di fisika material, saya pernah nanya-nanya dengan dosen fisika juga itu, kayak misalkan membuat sebuah bahan gitu kan, ditambahkan bahan jenis lain aja itu jadi keterbaruan gitu kan. Itu sangat mudah kalau di murni, tapi kalau untuk di pendidikan itu agak sedikit sulit gitu kan. Misalkan mau penelitian tentang STEM gitu, STEM itu kan udah banyak pendekatan STEM. Nah, keterbaruannya apa? STEM itu kan berbasis produk nih, latar belakangnya misalnya STEM berbasis produk gitu kan, dari science, teknologi, engineering, matematik. Bagaimana kalau bikin STEM itu kan produknya biasa-biasa aja, bentuknya jelek, kenapa nggak ditambahin STEM gitu kan, A-nya itu art, seni, itu bisa seperti itu keterbaruan. Jadi keterbaruan itu menjelaskan bahwa benar-benar yang akan kita tulis itu ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Apa yang membedakan? Nah, itu tadi dijelaskan di pendahuluan di paragraf terakhir. Itu seperti itu. Solusi yang berbeda itu keterbaruan juga, itu seperti itu. Bahkan kalau di penelitian proposal hibah gitu kan, kadang-kadang dituntut state of the art-nya. Nah, kalau kita nggak pernah nulis state of the art, kalau bisa itu kalau yang diminta dalam sebuah panduan, itu kalau perlu kita kasih tebel, huruf tebel, state of the art penelitian ini. Jadi benar-benar reviewer itu akan membaca langsung, oh ini state of the art-nya. Gitu. Jangan sampai reviewer itu akan berpikir ini keterbaruannya apa gitu. Jadi kita langsung tunjukin aja ini keterbaruannya, itu lebih baik seperti itu dalam menulis sebuah proposal penelitian, itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sama-sama, Baik. Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah lebih dari 3 sebenarnya tadi penanyanya ya. Berarti ini sudah masuk sesi 2 pertanyaan tanpa sadar saking asyiknya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu?
Waktu masih ada berapa menit lagi untuk pertanyaan, Bu Ria? Oke, sambil nunggu Bu Ria jawab, Pak Yoga, jadi saya mau konsul jadinya ya. Saya kan termaksud yang penelitian fisika material gitu ya. Memang fisika material ini selama pandemi ini agak susah untuk ke lab gitu. Jadi akhirnya kami bersama teman-teman melakukan penelitian pendahuluan. Nah, pernah pengalaman penelitian pendahuluan kami ditolak di nggak beberapa jurnal sih, baru satu ya. Tapi maksudnya karena memang seolah-olah banyak salah. Karena judulnya itu penelitian, sebenarnya nggak penelitian awal sih, apa ya waktu itu saya lupa, analisis penelitian pendahuluan. Intinya jurnalnya tentang penelitian pendahuluan, tapi kayak analisis awal. Nah, ada beberapa jurnal yang tidak suka dengan hal itu gitu. Sebaiknya seperti apa judul untuk penelitian awal ya Pak gitu maksudnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah juga pengalaman jadi agak rancu. Kadang misalnya menulis artikel dengan menulis proposal penelitian itu berbeda. Nah, di sini kalau saya baca-baca jurnal yang lain kok kadang ada yang lolos, misalnya seperti ini. Jadi di pendahuluan dia seperti seolah-olah menulis telah dilakukan penelitian ini, penelitian ini. Baiknya kata-kata itu diganti dengan apa? Misalnya boleh nggak kalau diganti dengan penulis atau seperti apa gitu loh Pak? Itu yang pertanyaan kedua. Iya, yang pertama itu emang untuk menerima atau menolak sebuah artikel itu tergantung editornya gitu kan. Emang ketika saya juga pernah menulis sebuah artikel dalam masa pandemi itu kan hanya sebatas pengembangan. Rata-rata itu nggak mau gitu kan, karena benar-benar sampai tahap implementasinya, karena ibarat dianggap belum selesai. Tapi ada juga kalau emang kita targetnya hanya sebagai bahan untuk di publikasi ilmiah buat nanti kita kutip, kita bisalah incar ke jurnal-jurnal yang biasa dulu gitu kan. Nanti baru kita untuk studi lanjutnya hasil penelitiannya itu kita akan mengacu kepada artikel yang udah publish itu caranya seperti itu. Karena kalau untuk jurnal yang udah nasional berakreditasi bahkan internasional, biasanya mereka nggak pernah mau gitu. Artinya nggak pernah mau itu. Ibaratnya dianggapnya belum selesai lah penelitian ini untuk apa gitu. Kecuali kita punya channel gitu kan. Nah, channel itu beda. Kita bisa misalkan, Pak editornya itu teman saya, kita tanya ini bisa nggak? Udah gampang, nanti bisa diterbitin, itu bisa juga sebenarnya. Makanya salah satunya itu yaitu benar koneksi atau jaringan itu penting. Dan itu salah satunya. Saya pernah menulis literatur review di Sinta 2 itu tentang flipped classroom sebagai pembelajaran milenial itu hanya berdasarkan 40 yang jurnal yang artikel yang saya baca itu bisa publish. Ya karena kan kita juga udah pernah kenal dengan editornya juga, karena udah dikasih slot 1 ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, makanya kalau untuk Bapak Ibu, ketika ada kesempatan daftar jadi editor atau reviewer di sebuah jurnal itu ikut aja gitu. Nah dari situ kita akan punya teman, akhirnya kita nulis bareng yuk. Ada link ya Pak ya. Ada link, akhirnya akan terbuka lebih banyak peluang-peluang yang ada itu seperti itu. Nah kalau yang kedua tadi apa Bu Endang, saya agak lupa ya. Nih kalau misalnya di pendahuluan kadang ada yang misalnya mereka di akhir penelitian ini misalnya gitu, penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat ini gitu kan. Kadang saya lihat jurnal-jurnal yang lain kok fine-fine aja, tapi ketika saya menulis memang harusnya kan berbeda ya penulisan artikel ilmiah dengan yang di proposal gitu. Tapi setidaknya terkadang dari penulis itu mengakui bahwa penelitian ini ya memang diharapkan dapat gini. Apakah sebaiknya paragraf di akhir itu harapan penulis itu dihapus atau memang diganti dengan apa ya, penulis misalnya yang tadinya peneliti jadi penulis apa seperti apa Pak? Ya tergantung pada ini lah. Ketika udah sampai tahap editor reviewer itu subjektivitasnya agak tinggi gitu kan. Kalau di editor atau kalau di reviewer itu mungkin tergantung gaya mereka menulis itu kan. Mungkin kalau arti gini, ketika kita dapat komentaran dari reviewer ini dihilangkan ya, kita hilangin aja gitu kan. Nanti ibaratnya itu ketika kita submit
revisinya pasti editor itu akan membandingkan artikel yang udah kita perbaiki dengan komentar reviewer. Oh, udah ada perubahan. Kalau dari reviewer kedua udah ada perubahan, berarti benar-benar si author ini memperbaiki ya. Kemungkinan besar itu akan diteruskan ke tahap editing. Tapi kalau si editor ngecek nih perbaikan naskah kita dibanding nggak ada perubahan, cuma dihapus doang ini, ya udah nanti pasti akan dikirim lagi sama editor revision required lagi berkali-kali sampai benar-benar kita memperbaiki. Itu seperti itu biasanya. Tapi kalau editor berbaik hati, adalah nggak apa-apa, lanjutin aja. Itu biasanya kalau yang nasional tidak terakurasi gitu kan. Apalagi jurnal itu lagi cari naskah, kan cari naskah itu agak susah, Mbak. Diterima aja gitu. Diterima aja. Ya, seperti itulah. Jadi tergantung editor ya. Jadi bukan berarti kita harus ibaratnya. Jadi itu bukan hal yang mutlak ya, tergantung editornya ya. Setiap kita mengirim artikel kita ke jurnal apa ya diikuti saja begitu ya. Ikuti jadi aja. Bukan jadi patokan ya. Ya siap-siap. Ada pertanyaan di kolom chat. Coba bentar. Tadi dari Bu Naili ya, yang belum dibacakan ya. Assalamualaikum, maaf mau bertanya bagaimana cara meninjau referensi yang baik agar tidak dijadikan kutipan plagiasi pada publikasi ilmiah. Terima kasih. Oke, biar tidak plagiasi, intinya gampang sebenarnya. Biar nggak dianggap plagiasi itu apa yang kita kutip, kita tulis gitu. Misalkan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Misalkan itu tulisan saya, ya udah kutip, tulis dalam kurung Bakti 2020. Itu udah otomatis bebas dari plagiasi. Jadi nggak perlu diparafrase, itu bisa. Tapi kalau emang kita membaca dari 3 artikel gitu tentang kelebihan PBL, nah itu kita harus parafrasekan sendiri, baru kita tambahin kutipan, misalnya Bakti 2020, Endang 2020, kemudian misalkan Nur Huda 2020. Jadi ada tiga artikel yang kita baca, kita parafrasekan. Itu seperti itu. Tapi emang agak sedikit untuk parafrase itu butuh belajar itu, nggak bisa instan kita baca langsung jadi parafrase, itu agak sulit memang. Karena harus belajar, benar-benar belajar untuk memparafrasekan sendiri, itu seperti itu. Kemudian ada Pak Nafis, Pak Yoga, apa boleh memoles atau merubah parafrase kata-kata dari bagian artikel atau mengekstrak kalimat kutipan baik di pendahuluan, hasil, dan lain-lain di artikel tersebut ya? Terima kasih. Ya kalau mau parafrase itu sangat baik gitu kan, sangat baik. Artinya benar-benar ketika di searching itu bebas dari apa ya, plagiarism checker ataupun dari Turnitin. Boleh, tapi kalau emang kita kan banyak tuh di YouTube itu tentang ada mesin-mesin parafrase gitu kan. Tapi kalau saya sarankan janganlah menggunakan, karena dia hanya memutarbalikkan kata tapi intinya substansinya itu sama gitu. Itu malah jadi rancu bahasanya, itu jangan seperti itu. Jadi kalau parafrase bisa silakan diparafrasekan. Contohnya gini, kalau kita ingin parafrase itu butuh, misalnya kita baca nih, kemudian kita renungkan kalimat apa yang pas gitu kan. Karena kalau kita baca 3 langsung kita parafrase itu nggak mungkin, itu sulit. Karena kemarin saya dapat dari workshop juga, itu parafrase itu sulit gitu. Bukan yang nggak bisa, tapi agak sedikit sulit untuk memparafrasekan sebuah dari 3 kalimat menjadi kalimat kita sendiri, itu seperti itu. Boleh kalau parafrase, boleh, silakan. Oke, satu lagi penanya dari Pak Didik ya. Jika draft artikel tidak sesuai dengan alur penulisan artikel tadi, bagaimana Pak? Maksudnya saya sering baca artikel matematika murni yang isinya penjelasan bab sebelum-sebelumnya. Oh iya, kalau yang tadi saya jelaskan itu kan secara umum gitu, secara umum. Biasanya itu dari introduction, metode, research and discussion, impart lah. Tapi kalau emang, nah ini untuk yang murni gitu, murni itu emang berbeda. Jadi tiap jurnal itu ada gaya selingkuhnya masing-masing gitu kan. Seenggaknya gini, kalau kita baca nih, kita punya tujuan, misalkan kita mau submit di jurnal JME gitu.
Nah, udah kita ikuti. Dan lebih baik lagi adalah kita mendownload salah satu artikel terbitan yang terakhir gitu sebagai panduan. Oh, cara nulisnya begini, kita ikuti gitu kan. Seenggaknya kalau kita udah ngikuti secara template atau aturan udah sama lah gitu kan. Kemungkinan diterima itu agak sedikit besar kan, seperti itu. Terus seperti itu. Ya, saya tutup dengan pertanyaan saya ya. Khawatir saya nggak bisa tidur gara-gara ingin bertanya. Kalau misalnya kita mengutip artikel yang berbahasa Inggris, itu sebaiknya kita artikan dulu atau langsung dikutip boleh Pak gitu, maksudnya dalam bahasa Inggris gitu. Ya, kalau kita ingin itu dalam bahasa Indonesia tetap ditranslatekan dulu, tapi tetap kita tuliskan si penulis artikel itu gitu kan. Tapi kalau emang artikelnya udah full bahasa Inggris, itu kan artikel yang kita tulis bahasa Inggris juga tulis langsung boleh gitu. Tapi kalau dalam kita nulis artikelnya bahasa Indonesia, kutipan bahasa Inggris ditranslatekan tetap tuliskan nama pengutipnya gitu kan. Itu kan hanya sekedar translate aja kan gitu, seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup kali ya? Tadi Mbak Vita kayak tunjuk tangan gimana nih? Nanti aku malah diomelin nih kalau nggak dikasih kesempatan. Mbak Vita, pertanyaannya satu aja ya Mbak ya, jangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya Mbak, padahal baru WhatsApp Mbak Endang. Mau nitip pertanyaan. Sebenarnya sih simpel aja. Saya mau bertanya 2 malah Mbak. Yang pertama Pak, mau tanya, kalau misalnya kita menulis referensi itu, minimal referensi yang digunakan dalam jurnal itu baiknya berapa minimal? Gitu ya. Tadi udah ada pertanyaan itu belum ya? Gitu. Terus yang kedua, nah kalau misalnya kita, kita mau menuju suatu jurnal yang dia terindeks Sinta, gitu kan, Sinta kan ada 1-6 ya Pak ya. Nah, terkadang kan kita menulis itu kita kurang pede ya Pak ya, kita mau menuju ke Sinta tersebut, tapi takutnya penelitian kita masih terlalu sederhana atau gimana gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau menuju itu standar-standarnya dari jurnal yang Sinta itu tuh gimana gitu Pak? Itu sih Pak, ada nggak standar-standar dari mereka kayak gitu? Gitu aja sih Pak, terima kasih. Oke, kalau untuk referensi minimal berapa, kalau untuk nasional terakreditasi, yang tidak terakreditasi biasa 10 gitu kan. 10 dengan 80% jurnal. Kalau kita ingin ke jurnal proceeding Scopus gitu kan, itu kan rata-rata minimal 25 sampai 30 itu minimal untuk kutipannya. Nah, kalau standar untuk artikel Sinta 1 sampai Sinta 6 gimana? Ini kalau saya kategorikan begini. Kalau kita sudah biasa nulis di nasional tidak terakreditasi, untuk tembus ke Sinta 4, 5, 6 itu lebih mudah. Karena rata-rata Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu masih pakai bahasa Indonesia. Dan untuk proses reviewnya itu masih agak sedikit longgar gitu. Artinya biasanya reviewernya di Sinta 4, 5, 6 itu hanya membahas substansi sedikit aja. Dia mengomentari itu sedikit tentang substansi, tapi lebih banyak komentarnya tentang template-nya, ukuran hurufnya, cara nulisnya itu biasa seperti itu. Kalau udah Sinta 3 itu biasanya itu agak sedikit jual mahal ya. Karena untuk tarif ya, kita bicara tarif lah. Karena jurnal itu ada yang bayar dan yang gratis. Kalau Sinta 4, 5, 6 itu pasaran atau harganya itu kisaran dari 250.000 sampai 350.000. Kalau udah Sinta 3, biasanya itu minimal dari 500.000 rata-rata. Nah, di Sinta 3 itu biasanya itu udah hampir sekitar, pokoknya ada sekitar lebih banyak artikel itu sudah menggunakan full bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, disinilah yang akan biasanya proses reviewnya agak sedikit ketat gitu kan. Jadi jangan, kita pernah ya dulu ya sama siapa, Bu Ria, Bu Irnin itu, proses reviewnya itu sampai 5 kali bolak-balik akhirnya terbit juga di JSME. Padahal cuma Sinta 3 doang gitu kan. Itu setahun baru terbit. Kalau di Sinta 4, 5, 6 itu maksimal 6 bulan publish lah itu, karena kebanyakan seperti itu. Nah, kalau di Sinta 2 untuk kita bicara tarif dulu itu minimal 1 juta minimal. Dan proses reviewnya itu lebih ketat lagi karena si reviewer itu benar-benar dia akan mengomentari secara substansi. Dan jangan pernah kaget ketika di Sinta 2 itu kadang-kadang komentar reviewer agak sedikit kejam gitu. Artinya itu benar-benar suruh resubmit for review, kemudian bahkan di reject langsung sama reviewer itu seperti itu. Nah, kalau di Sinta 1 ini lebih
standar itu udah standar internasional karena rata-rata Sinta 1 di Indonesia itu udah Scopus gitu. Bahkan informasi penolakan itu cepat gitu. Kita baru submit nih hari ini siang. Atau nanti jam 4 sore ada email dari jurnal itu statusnya di reject langsung gitu kan. Nah itu jadi benar-benar proses penolakan sangat besar di Sinta 1. Jadi kalau kita bagaimana cara nulis artikel biar pede, kita mau nggak mau harus pede gitu. Kita harus pede artikel kita ini bagus. Ditolak jangan nyerah gitu kan. Tolak daftar ke yang lain. Jadi memastikan agar yang si menolak artikel kita itu rugi loh nolak tulisan kita gitu. Itu saya baca dari bukunya Pak Ruli gitu kan. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu mau baca, bisa nih baca buku yang ini saya tunjukkan ya. Artikel ilmiah for beginner. Jadi di sini benar-benar dijelaskan tahapan bagaimana menulis sebuah artikel. Jadi itu kalau saya baca, itu semenjak saya baca ini itu ya kita memperbaiki diri, ternyata cara nulis kita itu masih jelek gitu kan. Minimal saya acuannya seperti ini gitu. Dari Pak Ruli, kalau yang bidang pendidikan, kalau yang bidang murni saya belum ketemu lagi buku-bukunya itu seperti itu. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Yoga. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung acara untuk penulisan artikel ilmiah. Bapak Ibu silahkan dipersiapkan karena dari panitia meminta untuk foto kembali. Karena tadi partisipannya bertambah gitu ya. Ternyata seru juga ya, mudah-mudahan nanti panitia khususnya dari Pustaka mewujudkan impian Pak Andri ya, nanti diadakan acara workshop ya. Tentang penulisan artikel ilmiah. Nah, silakan catat ya Pak Didik ya. Oke, silakan di-on-kan kameranya. Oke. Jangan lupa tadi ya. Apa tuh tadi? Menulis artikel bersama kita bisa ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Menulis artikel bersama kita bisa. Slide kedua, Bu Endang. Oke, slide kedua lagi ya. Saya bilang menulis artikel, Bapak Ibu jangan lupa bersama kita bisa. Oke, 1, 2, 3. Menulis artikel Sama kita bisa. Terima kasih, Bu Endang. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada Bapak Yoga Budi Bakti MPD. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk Bapak Yoga ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Oke. Saya selanjutnya tentang sharing session ya. Nah, di sharing session ini dikhususkan untuk dosen-dosen fisika Unindra. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang peserta dari artikel penulisan ilmiah yang bukan dosen-dosen fisika Unindra, semoga berkenan untuk meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Endar Yono. Terima kasih, Kemudian Bu ada Iis. siapa lagi nih? Bu Yulia, Bu Iis, Anik, Bu Bu Nen. Fida. Bu Naili ya, Bu Naili. Ya.